Halo, terima kasih sudah datang ke channel saya dan berkenan untuk menonton video ini. Di video perkenalan sebelumnya, saya menjelaskan jika memelihara ikan lohan membutuhkan satu tank per ikan. Maka dari itu berimbas ke perlunya banyak alat yang dibutuhkan untuk memelihara ikan lohan. Jadi di video kesempatan kali ini saya sebagai hobis pemula dan ya uang pas-pasan lah mencari cara mengakali agar filtrasi di air di tank bisa berjalan baik sesuai dengan kebutuhan ikan, tidak membutuhkan alat terlalu banyak, dan yang pasti colokan listrik tidak terlalu padat. Karena jujur aja kita udah menata tank dengan baik, tapi kalau colokan listrik terlalu padat itu kurang bagus ya kelihatannya ya. Maka dari itu saya mengakalinya dengan aerator airlift filtrasi. Jadi yang diperlukan itu simple aja. Intinya di aerator mau 2 lubang atau 4 lubang, makin banyak lubang makin bagus ya. Jadi cukup satu colokan bisa 2 tank atau 4 tank sekaligus ditangani begitu. Jadi nggak makan colokan listrik banyak. Lalu selang-selang, lalu ini saya menggunakan box tisu dan saya menggunakan yang warna dop ya, tidak transparan. Kenapa? Karena diperlukan untuk menjadi tempat lampu UV nantinya jika diperlukan. Lalu kita juga perlu dop mesin ya, ini dop mesin agar nanti ditempelkan ke sini. 3 aja cukup. Lalu media filternya saya menggunakan gabus hitam. Gabus hitam ini udah lebih dari cukup. Lalu selang secukupnya. Lalu keni 2. Lalu potongan pipa ya, kecil aja, dan dop untuk pegangan pipa 2 unit. Oke, jadi biar gue tunjukin ya caranya. Oke, jadi pertama kita harus lubangin dulu tempat tisu ini, karena ini nggak terlalu kokoh ya, nggak terlalu rigid. Jadi kita akan melubanginya di ujung-ujung, di sini, dan di sini kemungkinan nanti agak di ujung. Oke, langsung saya proses aja ya. Oke, jadi ini sudah saya bolongin di 3 titik. 1 di pojok atas, di pojok bawah, di pojok atas lagi. Lubangnya nggak usah terlalu besar, yang pasti secukupnya untuk bisa memasukkan dop ini ke dalam sini. Jadi ini adalah tampilan setelah dipasangin dop. Fungsinya adalah supaya masing-masing sudut mengikat. Jadi pojok sini mengikat ke kaca nanti ya, untuk menahan supaya dia nggak oglek. Ini menahan juga, dan agar dia ini kan agak lebih besar di sebelah atas ya. Jadi supaya nggak terlalu miring banget nanti, jadi dikasih ganjel di sebelah bawah supaya agak lurus juga. Ini supaya dia nggak oglek-oglek itulah chambernya ini. Jadi lebih rigid di kaca begitu. Setelah kita pasang dop, kita akan membuat beberapa lubang di sini, mungkin 4 atau 5 untuk tempat keluarnya air. Jadi intinya jangan terlalu
rendah, jangan terlalu tinggi banget di sini. Jadi mungkin nanti gue bolongin di sekitar sini. Yuk, kita proses. Oke, jadi ini adalah tampak setelah saya lubangi 5 lubang ya. Jadi nanti air mengalir dari sini, mengisi ke sini, ada media filter di sini, lalu air mengalir dari lubang-lubang ini. Jadi alat-alat lain juga sudah saya siapkan. Yuk kita coba langsung. Oh ya, dan ini adalah pipanya untuk menyedot air nanti ya. Jadi air akan masuk dari sini, menggenangi ini, dan dibantu dengan keni ini yang sudah dilubangi seukuran dengan selang aerator, yang nantinya selang ini akan masuk ke dalam pipa ini menyemburkan air, sehingga air yang menggenang di sini tersembul keluar lewat sini dan masuk ke dalam sini. Jadi saya akan langsung progres saja dan memperlihatkan hasil akhirnya. Jadi ini adalah hasil yang udah jadi. Ini aku taruh di tengah ya. Jadi biar kotoran-kotoran yang ada di sini tersapu sama ekornya silohan, masuk ke situ, terdorong, dialirkan ke situ. Nah, kenapa airnya bisa keluar? Itu. Ada udara yang keluar dari selang yang di dalam. Karena di dalam itu kan udah ada air. Nah, airnya sampai di daerah sini pasti terisi air, didorong udara dari bawah, akhirnya dia keluar. Dari ukurannya ini sekitar ya 300 sampai 400 liter per jam lah, dan itu cocok untuk tank ukuran 30 kali 30 kali 30 seperti ini, pas untuk lohan. Jadi lohan itu kan nggak terlalu berlendir ya, ikannya nggak terlalu berlendir, jadi bisalah dihandle dengan sedotan air seperti ini. Bisa lebih deras lagi ya, asal ini lebih diturunin lagi, karena semakin rendah dia, airnya akan semakin deras keluar. Intinya semakin dekat dengan permukaan air, maka air yang keluar pun akan semakin deras. Misalnya seperti ini. Ini lebih deras sedikit daripada itu, karena ini dekat dengan permukaan air. Tuh, sini aja. Sedangkan ini kan sini naik ke atasnya tinggi. Nah, ini nanti mungkin akan saya perbaikin lagi untuk perbaikan, atau airnya dinaikin. Jadi opsinya dua, satu pipanya ini dipotong atau airnya dinaikin gitu. Jadi ini adalah filter aerator yang saya buat pertama ya, menggunakan bahan chambernya itu yang bekas kue-kuean. Jadi dia berbentuk akrilik, jadi lebih kuat, jadi nggak meleot. Kayak ini kan meleot nih, agak meleot dikit tuh, kurang enak dipandang, tapi fungsinya sudah normal, sudah bisa digunakan itu. Tapi ini kan dari pandangan lebih bagus, tapi dia terlalu kecil, sehingga nanti kalau misalnya air ini berlumut, ini nggak muat untuk lampu UV, sedangkan ini bisa nanti lampu UV ditaruh sini gitu. Nah, kebetulan di sini kan ada kotoran ikan ya. Coba kita lihat seberapa besar kekuatan sedotan dari alat ini. Kita deketin.
Iya, 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 iya. Sebentar ya, Lohan ya. Sebentar ya, nanti aku kasih makan. Aku kasih makan ya, sebentar ya. Deketin, deketin. Loh, 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 loh. Loh, mana? Oh, udah kesedot. Oh, ini. Nah, ini coba kita dekatkan. Kalau di belakang situ memang dia sulit tersedot ya. Jadi harus di dekat-dekat bibir moncongnya. Nah, tuh kemampuan sedotannya lumayan, tapi memang nggak sekencang mesin, tapi cukup untuk tank ukuran sekecil ini. Sudah lebih dari cukup ya. Jadi dari tampilan memang jelek ya, kurang indah dilihat. Masih mending yang sebelah ini, yang ini daripada yang besar banget. Tapi untuk fungsionalitasnya memang lebih bagus yang besar ini. Jadi sekian video dari saya untuk kali ini. Untuk ide berikutnya nanti akan saya coba buat lagi secara berkala. Jadi mari kita sama-sama belajar yuk.